Allah masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa yaitu diganti, yaitu diberikan bentuk bukan pahala tapi dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa minha sebagian majal fikri, bentuk jalannya pikiran, fikratun yaitu sebagian pikir-mikir, fikratun yaitu mikir, berpikir fi wa'dillahi ta'ala dalam janjinya Allah. Janji lil amali yaitu kelakuan-kelakuan, amal-amal allati wasafallahu biha, sebagaimana Allah yang menyifati dengan kelakuan tersebut auliya'ahu, kekasih-kekasih Allah. Wa fima dalam perkara addahum yang telah menyediakan Allah lahum kepada wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, nyatanya yang telah dijanjikan oleh Allah, minal khairi dari kebaikan, al khairi dari kebaikan, al ajili yang langsung, yang ajili, al ajili yang langsung secara kesusu, wal ajili dan yang akan datang, wal ajili yang akan datang, maksudnya seperti di akhirat, ajil. Kalau ain ajil langsung, kalau ajil dan hamzah ajil itu yang akan datang, seperti dimasukkan ke surga, bisa melihat Allah. Nah, itu kan masalah nanti itu. Adapun yang oleh Allah berikan secara al-ajil dunia secara langsung, bahwasanya orang-orang ibadah tenang, bahwasanya orang-orang yang dekat kepada Allah itu beda dari wajahnya, tingkah lakunya, lisannya, semuanya beda. Bahkan oleh Allah ditanggung rezekinya, diberi rezeki secara halal dan barokah. Jadi kembali pembahasan, sebagian dari pikir harus kita pikirkan bahwa di situ fungsikan pikiran kita bahwasanya ada janjinya Allah Subhanahu wa taala, janji bentuk-bentuk kelakuan. Sedangkan kelakuan makhluknya Allah itu ada dua hal. Ada kelakuan yang baik-baik, berarti berhadapan dengan pengampunan Allah, berhadapan yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, kelakuan makhluknya Allah itu kelakuan yang bentuk maksiat, kelakuan yang bentuk kemungkaran, kelakuan yang bentuk-bentuk kesyirikan, tentunya berhadapan dengan dosa. Kalau berhadapan dengan dosa, sama dengan yaitu berhadapan dengan murkanya Allah. Di saat berhadapan dengan murkanya Allah, berarti artinya berhadapan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Allah taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana, apakah orang tersebut kana mukminan, afaman kana berorang kana sebagai orang mukmin, mereka mukmin. Afaman kana mukminan, apakah orang yang ada mukmin itu mukmin, kaman kana fasiqa, sebagaimana kaman kana fasiqa, laksana orang fasik. Maksudnya apakah orang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? Apakah orang ahli maksiat sama dengan ahli ibadah? Apakah seorang santri sama dengan yang bukan nyantri? Artinya la yastawun, tidak sama orang mukmin dan orang fasik. Orang fasik itu ada dua hal. Pertama, orang fasik terdiri dari orang fasik yaitu kafir, orang kafir. Nomor dua, yaitu orang-orang Islam yang durhaka kepada Allah juga dinamakan fasik. Jadi firman-Nya Allah, apakah sama di antara orang-orang mukmin? Apakah sama orang yang beribadah yang patuh kepada Allah dan orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang fasik yang tidak ibadah, yang durhaka kepada Allah? Artinya la yastawun, tidak akan pernah sama. Apakah sama laki-laki dan perempuan? Apakah sama di antara gelap gulita dan cahaya? Tentunya tidak akan sama. Apakah sama di antara orang yang bisa ngaji Quran dan tidak ngaji? Apakah sama di antara langit dan bumi? Artinya tidak sama, itu maksudnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman juga Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta,
Adapun orang apa amaman, maka adapun orang paman atau fa amaman utiya faman fa amaman aktor ya, bukan utiya ini insyaallah keliru angkatnya. Fa amaman anapun fa amaman anak fa amaman, maka adapun orang aktor yang memberi ya orang, wattaqa dan takut ya orang, wasaddaqa dan membenarkan orang, faman a'ta wattaqa wasaddaqa. Ini insyaallah hakanya keliru ini. Kita bisa lihat nanti dalam Quran. Insyaallah keliru. Yang betul fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amman adapun orang hamba a'ta yang memberi hamba, wattaqa dan takut ya orang, wasaddaqa dan membenarkan ya orang, bil husna dengan adanya surga. Bilusna dengan adanya surga. Husna itu ada makna surga. Ada husna tersebut yaitu bermakna baik, kebajikan atau kebagusan, baik. Ini maknanya surga. Bilusna dengan surga, wattaqwa dan takut ya orang. Takut siapa? Sama Allah. Wasaddaqah yang membenarkan orang tersebut, membenarkan ada surga, membenarkan ada Allah, membenarkan ada bahwa Rasulullah yaitu bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang membenarkan bahwa ada siksa kubur, nikmat kubur, ada neraka. Bil husna dengan bil husna dua pesadaqan dan membenarkan orang bil husna dengan surga. Dia percaya bahwa ada surga. Fasanu yasiruhu lil yusra. Fasanu yasiruhu maka bakal mempermudah Allah. Kami kata Allah kepada orang tersebut. Fasanu yasiruhu maka bakal mempergampang Allah, mempermudah Allah kepada orang tersebut. Orang yang bagaimana? Orang yang memberi jiwanya untuk Allah, memberi hartanya untuk agamanya Allah, memberi organ tubuhnya untuk ibadah kepada Allah, memberi hartanya di jalan Allah. Juga dia takwa, dia takut kepada Allah. Juga dia membenarkan tentang adanya siksa kubur, perkara-perkara yang gaib, dia membenarkan adanya surga. Maka suatu saat maka kami kata Allah akan mempermudah, mempergampang, mempermudah kami kata Allah kepada orang-orang lil yusra, yaitu dengan lil yusra yaitu kegampangan. Kegampangan tersebut mudah masuk surga, itu maksudnya. Mudah masuk surga. Jadi orang-orang ketuhanan itu Allah mempermudah. Di saat orang tersebut mempermudah urusan-urusan dengan Allah, urusan keagamaan, maka nanti oleh Allah akan dibalas juga. Allah mempermudah dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bakal Allah ta'ala, artinya disuruh puasa ya puasa, berarti kan itu artinya mempermudah. Disuruh zikir ya zikir, disuruh puasa ya puasa, disuruh haji ya haji kalau dia mampu, disuruh ngaji ya ngaji. Itu namanya mempermudah perintah-perintah Allah. Maka di situ juga balasannya nanti dipermudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surganya Allah. Wa qala ta'ala dan berfirman juga Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati saya takhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adallahu berjanji Gusti Allah alladzina kepada mereka yang bagaimana yang dijanji oleh Allah. Amanu yang iman mereka minkum dari sebagian dari kalian semua. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Wa'adallahu dan berjanji Gusti Allah amanu alladzina amanu kepada mereka yang beriman, mereka yang percaya, mereka yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, iman dengan adanya ghaib, pada surga neraka, dosa apa balasannya, pahala apa balasannya. Allah
Wa amilus wa minkum dari minkum sebagian dari kalian semua kata Allah bukan hanya saja dia beriman, modal iman, akan tetapi wa amilus salihati dan mereka mengerjakan amal-amal baik. Kalau cuma beriman tapi tidak sholat-sholat, tidak ngaji-ngaji, tidak puasa-puasa, tidak termasuk orang yang telah dijanjikan oleh Allah dengan adanya surga, pengampunan, khalifah di muka bumi, bukan. Dia modalnya iman, wa amilus salihati dan juga mengerjakan amal-amal baik. Dalam Islam apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan yaitu dilakoni, dikerjakan. Yang dilarang ditinggalkan. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum, niscaya akan jadikan khalifah, niscaya yastakhlifannakum, niscaya akan menjadikan khalifah Allah. Yastakhlifannahum, niscaya membuat khalifah Allah. Khalifah itu pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Yastakhlifannahum, niscaya membuat khalifah, menjadikan pengganti Allah hum kepada mereka fil ardi, di atas bumi, fil ardi di muka bumi, fil ardi di atas bumi ataupun di muka bumi, fil ardi di atas bumi. Sebagaimana kamastakhlafal ladina min qablihim, kamastakhlafal ladina sebagaimana istakhlafa yang menjadikan pengganti Allah, kama sebagaimana istakhlafa yang menjadikan pengganti Allah, alladzina kepada mereka min qablihim sebelumnya mereka alladzina amanu. Min qablihim sebelum orang banyak maksudnya alladzina amanu. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang wa'amilus shalihat, mereka yang mengamalkan amal-amal baik, mengerjakan amal-amal soleh, pasti oleh Allah diangkat derajatnya, dijadikan khalifah, penggantinya Allah di muka bumi. Sebagaimana mereka sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Nuh yang orang yang dekat kepada Allah, khalifah di muka bumi. Setelah itu ada Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka penggantinya Allah di muka bumi. Setelah itu terakhir Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Setelah itu umat-umat yang beriman. Semakin dia beriman di muka bumi, dialah khalifatullah fil ardi. Makanya ulamanya Allah, al-ulama khalifatullah fil ardi. Ulama yang mengamalkan keilmunya, ulama yang istiqamah di jalan Allah, ulama yang mengutamakan umat daripada kepribadiannya, itu merupakan khalifatullah fil ardi, yaitu khalifah, pengganti di muka bumi. Dan dialah warasul anbiya yang sebenarnya, pengganti nabi yang sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah, itu maksudnya orang yang baik-baik, lafi na'im, niscaya dalam kesenangan, lafi na'im niscaya di dalam hidup kesenangan. Di dunia dia senang, lebih-lebih dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin senang dunia dan akhirat, tenang, damai, yaitu penuh tujuan yang pasti, syaratnya satu, kudu beriman kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa cukup itu? Tidak. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berarti beriman kepada nabi-nabi yang lain. Juga beriman bahwa ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, kan begitu. Nah. Nomor dua, dia harus punya ilmu yang dia ilmu. Karena iman tersebut tidak akan besar iman, tidak akan tinggi imannya seorang kecuali tanpa ilmu. Bisa dia punya ilmu, harus ilmunya diamalkan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, manfaat sampai ke anak keturunan kita sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus, orang yang taat kepada Allah, menjauhi perintah Allah, lafi na'im, niscaya mereka dalam kesenangan. Makanya kalau ingin senang sampean, damai pikirannya, hatinya menuju Sang Maha Tunggal yaitu Allah, harus sampai beriman, harus sampai beribadah, wa amilus shalihat, melakukan amal-amal yang baik. Di saat itu juga maka ada balasan dari Allah. Apa balasan Allah? Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik-baik, orang yang patuh kepada Allah, lafi na'im, niscaya dia dalam kesenangan. Di dunia dia senang, di akhirat dia senang. Allah wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah.